kita malah menuduh Allah jahat, padahal Allah pengen bantu kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa yang kalian dustakan? Aku pengen bantu kamu, aku kasih kamu bekal berobat supaya nyaman. Coba kalau nggak ada 15 juta, saya akan berobat di rumah sakit yang ruangnya itu bisa berempat sama pasien lain. Istri saya nggak akan nyaman nungguin saya. Bisa jadi saya sembuh, dia yang sakit giliran, gantian. Tapi karena Allah udah bantu saya, ngebekali 15 juta, akhirnya saya bisa berobat dengan nyaman. Kenapa? Karena Allah tahu takdir saya, seminggu lagi mau sakit. Hidup kita sering kayak gitu. Dapat rezeki, anak sakit, kirimin, ya Allah apa maumu, baru aja dapat bonus, udah kirim buat anak, bayar sekolah, ini dan segala macam. Bukan, itu bukan diambil sama Allah, emang dikasih buat itu. Emang dikasih buat itu. Tiba-tiba ada musibah di kampung, harus ngirimin tabungan kita. Saya nabung berbulan-bulan, akhirnya habis. Memang disuruh tabung buat itu. Terus untung saya di mana Ustaz? Bukankah menginfakkan harta kita fi sabilillah termasuk menafkahi keluarga itu untung besar? Nanti Allah ganti dengan cara yang berbeda, dengan cara yang sangat banyak. Maka jangan bersedih dan jangan khawatir. Ketika kita yakin Allah tidak menginginkan kecuali kebaikan, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang lega. Kita akan menjadi orang yang ridho dengan ketetapan Allah. Itu yang kedua, beriman kepada takdir. Yang terakhir, yang ketiga, apa arti beriman kepada takdir Ustaz? Beriman kepada takdir itu artinya belajar untuk menjadikan takdir sebagai sebuah tawakal. Menjadikan takdir sebagai alasan kita untuk tawakal. Apa tawakal itu? Menyerahkan, mewakilkan. Jadi tawakal itu artinya mewakilkan, dari kata wakil, wakil, atau tawakkala ya tawakkalu, tawakkulan, atau mewakilkan dari kata wakala. Berarti tawakal itu artinya mewakilkan. Apa maksud mewakilkan? Menitipkan hidup kita kepada Allah. Itu fungsi beriman kepada takdir. Titipkanlah kepada Allah. Apa kata Nabi? Annallaha idza tudi'a syai'an hafizah. Allah itu kalau dititipin sesuatu pasti dijaga sama Allah. Allah itu kalau dititipin sesuatu pasti dijaga sama Allah. Maka titipkanlah hidup kita kepada Allah. Ya Allah, inni astaudi'uka waladi wa ahli wa mali wa abi wa ummi dan seterusnya, wa amali wa amwali. Titipkan sama Allah. Ustaz gak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Yang penting jangan di dalam sholat. Kalau di dalam sholat pakai bahasa Indonesia batal sholatnya. Tapi kalau kita pengen pas di sujud nggak bisa, paling cuma diam-diaman aja. Allahu Akbar sujud. Cuma bisa gitu doang. Kenapa? Karena kita nggak bisa bahasa Arab. Makanya belajarlah bahasa Arab. Minimal hafal doa-doa. Tapi nggak usah khawatir bagi yang nggak bisa bahasa Arab. Semua ahli surga itu bisa bahasa Arab. Karena di akhirat bahasanya adalah bahasa Arab. Bahasa Al-Quran yang dipakai sama orang Arab. Jadi kalau pengen cepat bisa bahasa Arab, syaratnya gampang. Meninggal. Begitu kita wafat, otomatis kita bisa bahasa Arab. Ditanya dalam kubur, man rabbuka? Man rabbuka? Amin. Bukan, man rabbuka gitu ya. Gak usah khawatir, kita gak akan di dalam kubur. Pasti bisa jawab, man rabbuka? Allahu rabbi. Wa ma dinuka? Al-islamu dini. Wa man hadzal rajul bu'itsa fikum? Kayaknya gak diajarin deh. Wa man hadzal rajul bu'itsa fikum, itu sama dengan wa man nabiyyuka. Jadi bisa ditanya wa man nabiyyuka, bisa ditanya wa man hadzal rajul bu'itsa fikum. Enggak diajarin. Tanya yang gampang-gampang aja lah. Akhirnya debat di dalam kubur. Ya Allah, aku titipkan keluargaku, anakku, hartaku, terutama suamiku ya Allah. Yang namanya tadi siapa? Firman. Oh, mantan, bukan suami ya.
Sebenarnya belum ada ya. Curhat dia ceritanya. Oke, ya Allah aku titipkan, Allah aku titipkan. Allah kalau dititipkan sesuatu kata Nabi, Annallaha idza studi'a syai'an hafizah. Allah itu kalau dititipin sesuatu itu pasti dijaga. Hadis riwayat Ibnu Hibban dengan derajat sahih. Kalau dititipin sesuatu pasti dijaga sama Allah, pasti dijaga. Maka titipkanlah hidup kita dengan takdir itu kepada Allah. Oh ini bukan yang terakhir ada yang keempat. Titipkanlah hidup kita kepada Allah, pasti dijaga sama Allah. Yang keempat, apakah takdir itu bisa dirubah? Itu kayaknya yang jadi penasaran kita ya. Ustaz, udah terlanjur, masih bisa dirubah nggak Ustaz? Ustaz, kakak saya pengen dirubah. Saya pengen merubah kakak, terutama yang nomor 1 itu. Bisa nggak merubah kakak, terutama yang nomor 1, nomor 3, 4, 5 sampai 10 nggak apa-apa ya Allah. Yang 1 aja yang dirubah. Kepala keluarga. Bisa nggak ya Allah merubah takdir? Coba buka surat Ar-Ra'd ayat 39. Atau catat dulu aja. Jawabannya ada di surat Ar-Ra'd ayat 39. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Allah menghapus apa yang Dia kehendaki dan menetapkan, dan di sisi Allah ada ummul kitab. Pertanyaannya, apa yang dihapus dan ditetapkan di dalam ayat ini? Takdir. Artinya apa Ustaz? Artinya Allah berkehendak untuk merubah takdir. Good news-nya adalah takdir itu bisa dirubah. Siapa yang bisa merubah takdir? Cuma Allah, nggak ada yang lain. Karena itu tertulis di Ummul Kitab, Lauhil Mahfuz. Malaikat pun nggak ada yang bisa merubahnya. Cuma Allah yang bisa merubahnya. Pertanyaannya gimana ya biar kita bisa berharap Allah merubah takdir kita, terutama kakak urutan pertama. Gimana ya Allah bisa supaya Allah merubah takdir? Gimana cara merubah biar mantan itu balikan lagi? Biar dia nyesel gitu, biar dia akhirnya sadar, insaf, biar dia akhirnya ngebuka blog kita, biar dia akhirnya nge-mention kita lagi atau nge-DM kita lagi. Gimana merubah takdir ya Allah? 1, Nabi bilang, La yaruddul qada illa du'a, wa la yazidu fil umri illa al-bir. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa, dan tidak ada yang bisa menambah keberkahan dalam hidup kecuali berbuat baik. Ada 2 pesan di dalam hadis ini. 1 apa? Doa. Makanya kenapa Nabi bilang ad-doa silahul mu'min, doa itu senjata? Karena itu yang bisa kita andalkan. Maka jangan tumpulkan senjata kita dengan makanan dan minuman yang haram. Apalagi kalian tinggal di sebuah negeri yang mereka bukan negeri muslim. Jangan korbankan senjata doa kalian menjadi tumpul gara-gara gak sabar ingin mencicipi makanan-makanan yang menurut kita enak padahal gak halal. Bersabarlah, karena senjata kalian apalagi sebagai perantau itu doa banget tuh. Makanan, minuman, atau menurut kita makanan dan minumannya tuh gak haram, tetapi benda yang dipakai itu atau kayak wajan, piringnya masih bercampur. Agak repot sih, tetapi demi doa yang bisa merubah takdir kakak urutan pertama. Maka bersabarlah. Itu tadi contohnya. Saya yakin di sini nggak ada yang pengen merubah kakak urutan pertama. Pengen ganti kakak-kakaknya sekalian ya? Enggak ya, insya Allah ya. Tidak ada yang merubah takdir kecuali doa. La yaruddul qada illa du'a. Maka ud'uni astajib lakum.
minta kepadaku, aku akan mengabulkan doa kalian. Allah mengabulkan doa itu dengan dua cara minimal. Satu, persis seperti yang kita minta. Yang kedua, diberikan yang lebih baik dari yang kita minta. Nggak ada yang rugi ketika berdoa. Tidak akan rugi orang yang mengangkat tangannya dan meminta kepada Allah, karena Allah pasti mengabulkan. Kalau nggak persis, maka lebih baik. Makanya kalau minta itu jangan nanggung. Minta sama Allah, ya Allah nggak apa-apa lah, pesek-pesek juga, hitam-hitam juga, keriting-keriting juga, yang penting dia laki-laki. Jangan nanggung gitu, minta, ya Allah jungkuk ya Allah. Ya Allah BTS ya Allah. Ya Allah tingginya tadi berapa? 3 meter ya Allah. Kalau nggak dikasih 3 meter berarti 5 meter. Itu manusia jenis apa gitu. Ya Allah yang cakep ya Allah. Kalau nggak dikasih cakepnya dengan standar tertentu, yang dikasih cakep hatinya. Sekarang saya tanya, pengen dapat suami cakep tapi nggak sayang sama kita nggak? Pilihan yang pertama, cakep, tajir, terkenal, tapi ngelihat kita itu kayak ngelihat budak, rendah. Yang kedua, biasa aja, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu kaya, nggak terkenal, tapi ngelihat kita kayak ngelihat ratu. Satu atau dua? Amin ya. Jangan komplain, ya Allah kok gini sih orangnya. Kan kita yang minta tadi. Kalau dia sayang sama kita emang kenapa? Daripada cakep tapi kita malah dihina dan direndahkan, mending yang biasa aja. Pas ketemu kita dia kayak kagum banget. Kamu siapa? Kan aku istrimu. Enggak, kamu bidadari. Halunya luar biasa ya. Insya Allah diberikan. Bagaimana cara merubah takdir? Satu adalah dengan doa. Yang kedua dengan apa? Albir. Albir. Apa itu albir? Albir itu artinya membantu. Albir itu bukan sekedar berbuat baik dengan sholat segala macam, bukan. Itu mah ibadah. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Tetapi bir itu adalah sholat, puasa, zakat, membantu orang lain. Jadi albir identiknya biasanya dengan orang yang suka membantu orang lain. Namanya abror. Abror itu orang yang suka membantu. Maka albir, jangan bir doang ya. Bir doang itu alkohol. Albir. Albir itu artinya suka membantu orang. Maka albir ini yazidu fil umur, akan menambah usia. Arti menambah usia ini apa? Akan menambah keberkahan dalam hidup. Yang takdirnya begini ditambah menjadi kebaikan-kebaikan yang berlimpah. Itulah albir. Contohnya apa? Contohnya ketika kita menjadi orang yang bisa menafkahi keluarga, sebetulnya setiap kali kalian menafkahi keluarga, kalian sedang menambah umur loh. Karena itu albir. Mulai dari yang wajib, lalu ditambah dengan yang sunnah. Yang wajibnya apa? Yang wajibnya keluarga, anak, orang tua, istri kalau laki-laki. Kalau perempuan nggak harus suami, karena dia tidak punya kewajiban menafkahi suaminya ya. Capek-capek kita nafkahi, dia main judi online. Capek-capek kita nafkahi, dia malah nggak semua seperti itu, tapi hampir semua. Oke. Jangan terlalu banyak yang negatif ya. Capek nanti. Hadis riwayat Turmuzi. Maka banyak-banyaklah berbuat albir, bantu orang lain. Hari ini kita sedang Allah beri kesempatan melakukan albir yang paling istimewa. Apa? Bantu Palestina. Itu beda sama yang lain. Setelah keluarga kita beda. Kenapa? Kata Nabi, kalau kalian ingin melihat orang yang beriman di akhir zaman, maka lihatlah bumi Syam. Apa itu Syam? Syam itu adalah pusatnya Palestina, pelatarannya adalah Yordania, kemudian Suriah, itu Syam. Damaskus, Yordan, itu beberapa bagiannya adalah bagian dari Syam. Tapi pusatnya Al-Aqsa, Palestina. Maka kalau kalian ingin melihat orang beriman di akhir zaman,
yang sabar, yang tabah, yang bertahan, yang gak banyak mengeluh, yang ikhlas dengan segala ujian hidupnya, maka lihatlah Syam, Palestina. Maka siapa yang ingin ditolong oleh orang-orang Palestina kelak di akhirat, tolonglah mereka di dunia. Karena mereka itu para hafiz-hafiz Al-Quran, teman-teman. Anak-anak kecil 7 tahun udah hafiz. Yang meninggal di bom di rumah sakit itu isinya lebih dari sepertiganya itu para hafiz. Karena di sana hafal Quran itu udah umum. Semua anak lulus SD itu hafal Quran. Bahkan setiap bulan Ramadan di Gaza itu mereka mewisuda minimal 20.000 anak kecil yang hafiz. Sampai hari ini korban anak kecil itu udah sekitar 1.800. Padahal setiap tahun yang diwisuda itu lebih dari 20.000. Berarti kalau 1.800 kemungkinan besar yang korban itu rata-rata hafiz, kecuali bayi-bayi. Tapi kalau bayi, mereka nggak punya dosa. Kalau udah dewasa, mereka para penghafal Quran. Maka sangat layak kalau kita berharap mereka yang tidak punya dosa ini atau penghafal Quran ini kelak akan nolong kita setelah Rasulullah di padang mahsyar, di hari kiamat. Bagaimana cara biar bisa ditolong sama mereka? Jadilah saudara mereka. Bagaimana cara menjadi saudara mereka? Jadilah orang yang pertama membantu mereka ketika mereka susah. Siapa yang membantu mereka di dunia, Allah akan izinkan mereka membantu kita kelak di akhirat. Jadi hari ini nanti kita akan ikut dalam program infak fi sabilillah. Bisa untuk Palestina, bisa untuk dakwah, bisa untuk anak-anak penghafal Al-Quran di Indonesia. Bukan hanya Palestina, kan kita juga mikirin negeri kita ya. Saya sekarang lagi bikin sekolah gratis, SD gratis, SMA gratis, kemudian bikin satu kawasan namanya pesan_tren, bukan pondok pesantren. Kenapa nggak bikin pondok pesantren, Ustaz? Karena saya bukan kiai, jadi saya nggak bikin pondok. Saya cuma seorang guru ngaji kecil, guru ngaji dari kampung, jadi saya nggak mampu bikin pondok pesantren. Saya bisa bikinnya pesan_tren. Apa itu pesan_tren? Tempat anak muda putus sekolah belajar, tempat anak geng motor belajar, tempat anak street belajar, anak pang belajar, anak-anak jalanan belajar. Bukan tempat santri-santri yang ngaji kitab yang udah hebat, tapi untuk mereka yang justru terabaikan dari dakwah. Tapi Masya Allah, beberapa santri kita, bukan santri, kita nyebutnya siswa karena bukan pondok. Beberapa siswa kita sudah hafiz Al-Quran. Dan kita menyediakan sekolah gratis. Ada siswa kita tuh mantan geng motor, yang dia tuh tatoan semuanya, sekarang udah bisa ngaji, bahkan udah jadi guru ngaji. Ada yang kemarin tuh sakit lumpuh, orang tuanya fakir, bukan cuma miskin, nggak mampu berobat, akhirnya kita bantu berobat. Sekarang malah udah belajar mandiri, dia udah bisa menafkahi keluarga, kerja, dan kita yang membiayainya. Artinya saya bikin sekolah gratis itu adalah bentuk kontribusi saya dalam dakwah. Dan alhamdulillah kemarin NU mengadakan nominasi Santri Award 2023. Dan alhamdulillah saya dapat award sebagai santri inspirasi di bidang dakwah 3 orang. Urutan pertamanya adalah Hanana Taki, kemudian yang kedua Gus Ikdam, kemudian yang ketiga Ning Laila. Karena apa? Karena program-program inspiratif di bidang dakwah. Ini bukan kehebatan saya cuma mau kasih tahu kita sedang melakukan sesuatu, teman-teman. Kita nggak tinggal diam. Selain kita peduli kepada Palestina, kita juga sangat peduli kepada Indonesia. Kita melakukan apa yang kita bisa. Saya kalau mau bikin sekolah yang berbayar mahal bisa banget, dan untung kan. Coba bayangin sekali masuk sekolah SD, SD kita itu 9 hektar, ada tempat berkuda sendiri. Ini lagi mau bikin kolam renang, ada kebun yang bagus, ada ternak. Setiap kali panen, mereka bawa pulang hasil panen itu gratis. Di Indonesia, sekolah yang kayak gini nih, harga biaya masuknya itu 40 juta paling murah. Kalau saya menerima setiap tahun 100 siswa, berapa keuntungan saya? Miliaran ya? Tapi saya nggak mau bikin sekolah yang mahal, saya justru bikin sekolah gratis. Ada kolam renang, ada farming,
ada stable berkuda. Kemarin saya ke Irfan Hakim pengen belajar bikin sarang burung yang gede namanya aviari. Nanti ada aviari, tapi semuanya gratis. Walaupun gratis, gurunya nggak boleh di bawah UMR. Jadi jangan gratis, tapi gurunya disiksa. Gurunya minimal di atas UMR, maksimalnya saya pengen 3 kali lipat UMR. Maka dari itu saya pengen ngajak siapa yang pengen punya anak angkat hafiz hafizah, dai daiyah, ulama-ulama masa depan, pemimpin-pemimpin masa depan, maka bantulah mereka dalam pendidikan mereka. Saya nggak bisa sendiri. Kita bangun asrama, sekarang kita lagi mau nambah 1 asrama lagi untuk nanti habis Ramadan kita akan menampung tambahan siswa. Tapi kita nggak mau ada siswa yang bayar Rp1 pun. Maka kita mencoba untuk memfasilitasi siapa yang pengen bangun asrama, untuk orang yang pengen belajar jadi orang bener lah. Ini bukan pondok pesantren Kitab Kuning ya, tetapi untuk mereka yang kasihan, tatoan, narkoba, seks bebas, pornografi, mental issue, nggak ada yang peduli dengan mereka. Bahkan saya pernah mendapatkan salah satu anak muda yang meninggalnya tuh kejang-kejang di jalan. Kenapa? Pengaruh narkoba. Dan Indonesia sekarang darurat narkoba selain pornografi. Siapa yang menolong mereka kalau bukan kita? Ketika kita menolong anak-anak ini yang kita nggak kenal, Allah yang akan menjaga anak-anak kita di rumah. Jadi niatkan, ya Allah, saya pengen bantu anak-anak jalanan yang diasuh Ustaz Hanan untuk belajar Islam. Tolong jaga anak-anak saya, ya Allah. Niatkan kayak gitu.